Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ingkang kula hormati dumateng sedaya jamaah Masjid Al-Ikhlas niki, khususipun pengurus takmir. Alhamdulillah hingga menika kula saged salat panjenengan dalam rangka mugi-mugi niki saged nerusaken perjuanganipun Pak Lek kula. Sepindah malih kula atas nama keluarga barangkali ke jamaah mriki Pak Lek Muhammad Qadri, memang hampir mirip dengan Muhammad Badri, kula Muhammad Badri, Pak Lek kula Muhammad Qadri. Nggih, satu mirip. Selama ngrejani panjenengan kok menawi wonten kesalahan nggih ngapunten sing kathah. Mugi-mugi pengawasan ingkang dirilis pertama nggih saking Pak Lek kula niki yang sang dados jariah walaupun baru itu berarti sekawan pertemuan sekawan ya. Itu pertemuan 6 lebih atau 7 pertemuan. Moga-moga dados amal jariah, dados amal yang memang dibawa nyamati niku nggih amal iki apa sing kata. Dan kula saderenge niki milai pengaosan, kula ngapunten sing kawatah barangkali nanti yang saya sampaikan ini mungkin terlalu berat materinya, kula ngapunten sing kata. Atau mungkin juga terlalu ringan. Nek kula terbuka karena kula masih muda ya. Jadi menerima masukan-masukan. Barangkali juga nanti ibu-ibu, bapak-bapak dari materi yang apa yang saya sampaikan ini ada pertanyaan sebelum nanti ditutup doa, ibu. Kalau jawabannya atau pertanyaannya bisa saya jawab langsung, kula jawab langsung pada saat ini. Tapi kalau semisal itu butuh kula membuka kembali referensi agar tidak melenceng dari apa yang substansi pertanyaannya, mungkin ditunda minggu-minggu atau bulan yang akan datang insya Allah. Dan pertanyaan kula niku tidak harus dengan materi yang ada di sini. Barangkali saya menerangkan nopo bukan materinya panjenengan tanyakan nggih mboten nopo-nopo. Atau kadang semisal nek takut niku kadang nggih ngapunten izin, wah iki wayah rebo pertama semisal. Pas tak takok ae izin atau ngomong takut tak nulis lah mboten napa-napa. Jenengan serat, jenengan tulis, jenengan suka akan apa ketua takmirnya nanti ketika mau ngaji disampaikan ke saya, nanti di tengah-tengah pengajian insyaallah kula jawab napa sing kula saged mawon. Ngoten nggih. Pokoknya niki santai pengawasannya supaya panjenengan itu tetap mendapatkan ilmunya juga barokah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niki sampun halaman pinten nggih? Halaman pinten? 25. Napa niat? Derek niat. Pengertian niat dan tertib sampun napa derek? Derek. Oh. Niki biasane napa dibaca maknanya, langsung terjemahannya, langsung keterangannya. Napa semuanya sak mlakune wonten nggih? Tak pripun? Nanti kula sampaikan dulu, barangkali ada yang kurang bisa diusulkan wonten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki menerangkan pasal suwiji. Pasal ini menjelaskan tentang hal yang sifatnya kecil. Jadi di dalam kitab itu ada bab-bab tertentu
Kalau paling atas namanya kitab buku. Jadi kalau satu buku ini berarti satu buku. Di bawah kitab itu ada babun di dalamnya ini. Bab itu adalah sesuatu yang meliputi beberapa materi. Kayak semisal di dalam fikih niku ada fikih ubudiyah. Itu satu bab biasanya. Cakupannya sangat banyak sekali, kuatah. Di bawah bab niku ada istilah faslun. Pemecahan dari bab itu adalah pasal. Memang pasal ini juga kemudian diserap dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam nopo KUHP kan pasal 1, pasal 2, pasal 3 lah. Niki satu pasal ini adalah menjelaskan satu permasalahan. Itu pasal. Permasalahan apa? Nah, nanti akan diterangkan pada setelahnya. Jadi hanya melingkup niku mau, boten yang paling luarnya. Jadi hanya sekilas itu saja. Apa babnya fasalnya ini? An-niyatu. Berarti dalam masalah ini adalah pembahasan tentang pasal masalah niat. An-niyatu ay hadhihi niyat. Utawi iki ku nerangaken niat iku qasdus syai'i nejone suwiji-wiji muqtarinan hale dan barengaken bi fi'lihi kelawan nglakoni syai'. Yang namanya niat, pengertian dari niat adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu bersamaan dengan melakukan hal tersebut. Terus ngeten prakteknya. Niat itu adalah gambaran seseorang ketika mengerjakan sesuatu bersamaan dengan hal itu. Contoh, niat saya mau jalan. Lah, ketika saya ngomong niat saya mau jalan, posisi saya siap mau jalan. Itu namanya niat. Ada niat untuk jalan. Tapi ini enten yang semisal niat saya mau jalan tapi mau ngorok, ya gak niat jenenge. Iya. Niat saya mau kerja keras. Tapi benih turu wae ya gak niat jenenge. Tapi yang namanya niat itu adalah sudah ada gambaran untuk mengerjakan sesuatu. Lah, ketika mau mengerjakan sesuatu itu di awal mulanya namanya niat. Ada qasdunya dalam bahasa Arab, ada kesengajaannya. Contoh real dalam ibadahnya. Kula panjenengan mau sholat, yang namanya sholat butuh niat. Sholat itu dalam pengertiannya sholat diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ini pengertiannya sholat. Maka runtutan sholat yang awalnya takbir niku diniati di awal takbir itu. Jadi ketika ada orang mau takbir terus niat, lah di situ tempatnya niat. Sangat dipahami betul. Contoh yang lain, wudu. Wudu itu adalah membasuh muka yang kemudian bersamaan dengan niat awalnya. Akhirnya adalah membasuh kedua kaki. Wudu. Lah, awalnya membasuh muka, ketika membasuh muka disitulah ketika menyengaja untuk melakukan sesuatu, namanya niat. Jadi garis besarnya niku ingkang diwastani niat adalah qasdus syai'i, ketika seseorang menyengaja sesuatu dengan mengerjakan awal dari pekerjaan itu. Pun niku pengertiannya. Selanjutnya nek kula panjenengan sampun ngertos apa yang dimaksud niat. Sekarang tempat niat itu di mana? Wa mahalluha utawi panggonane niat iku al-qalbu ati. Niat Bapak Ibu itu termasuk ibadah qalbiyah. Jadi ibadah itu macam-macam.
ada ibadah yang sebangsa fi'liyah. Kalau sholat itu secara umum disebut dengan ibadah fi'liyah karena dengan gerakan. Ya walaupun nanti kalau semisal berhalangan berdiri bisa dengan duduk, berhalangan duduk bisa dengan berbaring, berhalangan berbaring dengan tidur miring, berhalangan tidur miring ya sekarang ngelatih mau ngoten ya. No. Puasa itu juga termasuk ibadah fi'liyah karena menahan lapar. Haji atau umroh itu juga termasuk ibadah fi'liyah dan juga ibadah harta, ibadah maliyah. Nah, zakat baru disebut dengan ibadah maliyah. Nah, semua ibadah itu butuh niat. Tapi niat ini ibadah qalbiyah. Walaupun ibadahnya fi'liyah, itu maksudnya kelihatan mata. Kalau panjenengan sholat, aku wis sholat kapan ning ngawang-ngawang gak sholat itu jenenge. Ya. Wong gak sedekah ketok, yang namanya orang sholat itu kelihatan. Orang puasa kelihatan, maksudnya kelihatan dia tidak makan, tidak minum. Orang haji kelihatan. Karena apa? Fi'liyah. Tapi kalau qalbiyah diomongi sampai niatnya durung, aku wis niat. Yo, bisa dibenarkan. Karena apa? Yang namanya niat itu di dalam hati. Ini yang ijma'nya ulama. Sepakat ulama niku yang namanya niat di dalam hati. Jadi makanya kalau urusan masalah niat tidak bisa diganggu gugat. On salah niat rung niat itu di dalam hati kok opo disalah. Karena kalau dibenarkan ya nopo niat kulo. Lah kan boten ngertos. No. Cuma dalam mazhab Syafi'i wa talaffuzu utawi nglafadaken biha kelawan niat iku sunnatun sunnah. Yang namanya niat wajib di dalam hati. Kalau semisal menggerakkan hati itu merasa kesulitan, jadi wajib niat itu, sholat niatnya wajib. Kalau panjenengan ketika mau sholat, niat ketika takbiratul ihram itu dalam hatinya itu harus menggerakkan usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Itu harus ada gerakan seperti itu di dalam hati. Utawa nek kepanjangan saya niat sholat maghrib 3 rakaat makmum mboten napa-napa. Lho, jarane niate bahasa Arab. Nek teng kitabe bahasa Arab tapi saged diterjemahkan. Apa paham malaikat yo paham, malaikat yo tahu sekolah Mojokerto. Niat itu kan di dalam hati, boleh pakai apa saja. Tidak harus dengan bahasa Arab. Tapi bahasa Arab tentu karena memang pelafadannya dari kanjeng nabinya itu dengan bahasa Arab yang lebih utama dengan bahasa Arab. Tapi kalau diterjemahkan, saged betul apa-apa. Mau wudu ketika mau membasuh muka, dalam hatinya harus ada ketegangan hati. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a. Tetap nggih? Nawaitul wudu'a. Ibu-ibu tetap Bu. Nawaitul wudu'a. Bene enten sing ganti nawaitul wudu be li raf'il hadasil. Tetap nawaitul wudu'a di dalam hati. Lah, adapun kalau hatinya hati itu kan sulit untuk ditebak seperti apa. Kok kesulitan untuk mengucapkan apa yang diterangkan di dalam kitab fikih, maka menurut mazhab Syafi'i itu diperbolehkan bahkan sunnah. Imam Nawawi hendak ngomongkan sunnah. Sakderenge niat iku wa talaffuzu sageda nglafadaken membunyikan. Supados napa? Apa yang diucapkan ini bisa ditarik di dalam hati. Ngeten gambarannya. Gambaran jelasnya, semisal panjenengan mau gambar rumah, iya, jenengan tekankan rumah itu nanti akan saya model minimalis modernis. Nah, jenengan ngertos, ternyata nopo arsitektur. Yang namanya minimalis modernis itu bentuknya begini begitu. Tapi nek sampean ngomong tok nek ngoten,
kon ngomong tukang, Pak tukang, gawe no ngene. Lho sik kaya apa? Ya ngene pokoke. Lah kan sulit menerjemahkan. Lah untuk memudahkan itu wis tak gambarno. Sing penting seperti ini. Itu contoh. Tapi nek Pak tukang yo padha arsitektur, padha sipil, gambarno beres, terima dadi. Iya. Antara hati ke hati bisa jalan. Karena apa? Sudah tahu. Sama kalau panjenengan, kalau merasa sudah hatinya sudah bisa langsung, ya sudah cukup. Mengapain pakai yang dilakukan saja. Tapi kalau semisal tidak bisa untuk menggerakkan hati dan akan kesulitan, maka dianjurkan dan disunahkan untuk melafadzkan. Terus makanya kadang imam-imam masjid itu sakderenge sholat niku nglafadzaken sholat niku wonten dua tujuan, untuk mengingatkan diri sendiri ben gak salah niat, juga mengingatkan makmumnya. Niatnya seperti ini loh. Bagus. Ngaten kalau imam, kalau makmum nggih saged boten napa-napa diucapkan usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin tak murus banter-banter. Mau nek banter-banter grebegen pawone, pawantere. Ngilirih mau. Sama ketika kita mau wudu, nawaitul wudu alirofil hadasil asghari kita. Kalau di tempat wudu, tapi kalau semisal di tempat kamar mandi nggak usah dilapatkan, karena di dalam kamar mandi itu bunyi apapun itu memang makruh. Nopo balik ada kalimat Lillahi Ta'ala tambah gede makruh iso karo barang nih. Ngomong kamar mandi niku makruh. Kecuali moro-moro ana ula, ibu jaweri, Pak De, nah ono kan gak apa-apa untuk minta tolong. Karena kamar mandinya ana ula moro-moro. Tapi kalau nggak ada apa-apa, moro-moro antri kamar mandi atau sing dodok, dok. Waduh, iki ono dodok. Ngomong sik mawon niku makruh. Cukup di DM kalau misal ada yang menanti kamar mandi, semisal kamar mandi rest area atau orang kalah saniki zaman saniki kadang diantre ini ngoten ditambah nyanyi. Dok, wah diguyoni 5 menit lagi. Tambah makruh nih, bisa dosa barang. Karena ngomong di kamar mandi itu hukumnya makruh. Sama ketika niat pun mboten asal dibantelaken kalau di kamar mandi lho nggih. Karena kamar mandi kan ya ada toilet, ada tapi kalau tempat wudunya kayak di sini kan wudu kan hanya keran-keran saja. Masih layak untuk berbicara. Boleh kalau seperti itu. Dikeraskan sedikit tahu itu wudu alirofil hadasil asghari lillahi ta'ala. Jadi melafadzkan itu bukan hal yang wajib, tapi hukumnya sunnah. Yang inti adalah dalam hati. Justru salah nek enten tiyang ngapunten ngomong niat usolli tetapi dalam hatinya tidak ada ketegan usolli, malah justru niku mboten sah. Ana wong salat usolli fardhul bedugi, fardhul zuhri, Allahu akbar, tapi dalam hatinya tidak ada sambung apapun, justru niku niatnya tidak sah. Tapi biasanya wong sing ngomong niku biasalah nyantol ten manahe ten hatinya, sehingga ketika mengucapkan atau sehingga niati itu sudah langsung nyambung. Nah itu makanya di alternatif diucapkan itu tujuannya apa? Untuk memudahkan. Tapi kalau panjenengan yang sudah mudah, ya pun betul usah dilafadzkan tidak wajib. Pun itu tempatnya niat. Nah sekarang yang namanya niat itu ada waktunya kapan kita memulai niat. Wa waktuha utawi waktune niat iku inda ghusli awali juz'in nalikane masuk kawitane juz atau kawitane bagian minal wajhi saking wajah. Setiap niat itu mempunyai tempat, mempunyai waktu ketika kapan kita niat. Ini juga penting. Jadi tidak hanya kapan mengucapkan niat, kapan
menempatkan niat, tapi juga kapan waktunya ini. Waktu niat itu semua niat itu dilakukan di awal ketika mengerjakan sesuatu, kecuali satu. Jadi semua niat itu sama di awalnya. Jadi inda husni awali juz'in, ketika memulai membasuh muka. Jadi kalau ini karena bab wudu, menerangkan kapan niat ketika memulai membasuh muka. Jadi panjenengan ketika ngambil air ditempelkan ke muka, plek. Lah disinilah baru memulai ini. Ya. Jadi kalau semisal nyuwun sewu, ketika membasuh plek belum niat, tetapi di tengah-tengah baru niat, maka yang sah itu hanya di tengah-tengah nih. Selebihnya harus diulangi lagi. Jadi ketika wudhu niku ketika pertama kali menempatkan air di muka, plek, baru nih niat nawaitu wudu alirafil hadasil asghari lillahi ta'ala dalam hatinya. Sama juga ketika sholat, ketika takbiratul ihram, ketika mengangkat kedua tangan, Allah, lisannya mengucapkan takbiratul ihram Allahu akbar, hatinya sudah menggerakkan usolli fardhol maghribi semisal, usolli fardhos subhi semisal. Nah ini makanya sekedar ngoten, maksudnya bisa menyeimbangkan antara lisannya mengucapkan Allahu akbar, hatinya yang mengucapkan usolli atau niat sholat. Oh saya niat sholat. Tapi nggih mboten niku ngepasakene nggih mboten kedah sapa cara kaya anune polisi persesi ngoten. Pokoknya kalau masalah sholat nggih, yang dalam hatinya sudah niat saya niat sholat, lisannya sedang Allahu akbar, niku sudah cukup. Zakat juga begitu. Ketika mau mengucapkan, ketika jenengan mau memasrahkan kepada orang yang berhak atau panjenengan nitipkan ke masjid, saya mau nitip untuk mentasorofkan kepada masjid. Nah, ini ketika mau mengasihkan, pertama kali mengasihkan zakat. Umroh haji juga sama. Ketika pertama kali sebelum melaksanakan tawaf, dimikot dulu kalau umroh niat. Kalau haji dimikot dulu kalau sebelum haji, di hotel niatnya. Kecuali niat yang di luar awal ibadah satu, yaitu berpuasa. Puasa Ramadan itu Bapak Ibu, niatnya tidak di awal. Puasa Ramadan itu lah awalnya ketika masuk waktu subuh, diakhiri ketika masuk waktu maghrib. Niku awalnya waktunya puasa. Mangane ngapunten, enten sing kadang tiyang niku sing berpedomane, pokoke azan subuh guru mali cek oleh mangan. Oh iki waktune sapa ngene arepe dhewe. Jadi ketika masuk waktu subuh itu awal waktu puasa Ramadan iki kula terangkan. Nah, niatnya itu bukan saat itu. Nek puasa Ramadan kapan? Tabyitun niat. Nek Ramadan itu puasanya itu wajib dimalamkan. Maksudnya itu niatnya di malam hari. Kapan? Setelah masuk waktu maghrib, sebelum masuk waktu subuh. Niku waktu berpuasa Ramadan. Ramadan puasanya malam hari. Biasanya kan kadang ten masjid mushola niku niate sareng-sareng sak marine salat tarawih ngono-ngono. Utawa jenengan riyin matur salat maghrib niat puasa mboten napa-napa. Utawa pas nyambut damel ternyata wangsul jam 12 malam mboten katut salat tarawih jam 12 malam niatnya gak apa-apa. Yang penting waktunya sebelum subuh kalau puasa Ramadan. Tapi kalau puasa sunnah kapan niatnya? Lah bisa malam hari kados pas sahur niku. Utawa sing penting sebelum waktu subuh nek puasa sunnah nggih. Lah puasa Senin Kemis, puasa Yaumul Bid, puasa Arafah, puasa nomor pakai sunnah. Niku niatnya tidak di awal, tetapi kapan saja, yang penting sebelum masuk waktu zuhur. Dan waktu antara subuh sampai zuhur itu belum membatalkan puasa. Contoh, panjenengan
ketika hari itu keturun begini lembur sampai jam waktu subuh, kemarin sholat subuh ledak tangi-tangi jam 11. Waduh jam 11 ini aku setengah hari dewe nih ya aku ngalah-ngalah Ashabul Kahfi dulu deh bang kesuwen dulu deh wis mumpung iki dino Senin tak poso wae gak apa-apa. Waktu subuh sampai jam 11 kan gak membatalkan puasa, gak makan, gak sarapan, gak apa. Wis tak niati puasa sunnah. Betul nopo-nopo, sepenting tidak melewati waktu zuhur. Tak niati puasa wae. Bismillah, puasa sunnah dino Senin. Tinggal melanjutkan waktu zuhur, salat zuhur, asar, salat asar, maghrib, buka. Nek puasa sunnah waktu buat niatnya itu jembar. Atau bisa sebelumnya, bisa waktu subuh juga bisa. Yang penting nih wow, ketika subuh nggak membatalkan puasa. Ngoten nggih? Oh, dados kalau waktunya berwudu niku ketika panjenengan ngambil air dan menempelkan ke muka niku diawali niat nawaitu wudu li rafil hadasil asghari lillahi ta'ala sampai rata. Batasannya membasuh muka kan batasan tumbuh rambut yang atas sampai janggut tinggi. Yang atas bawah kanan kiri ini batasannya nih. Batasan nopo daun telinga sini. Karena itu batasan dilebihkan lebih baik. Bahkan bisa wajib atau sipun namanya dengan membasahi muka ketika wudu niki langkung kathah mawon. Batasan-batasannya jangan dipres. Orang kaya wong gawe noto keramik mau dipres. Sehingga celah-celahnya enggak ada. Wonten nek basuh muka niku dilebihkan saja. Baik batasan atas, batasan bawah, batasan kanan kiri agar lebih sempurna. Oke. Mohon. Tak direk kula itu barangkali ada pertanyaan. Oh, oke. Mboten napa-napa. Kula iki kalian munjukin, mboten napa-napa nggih. Nggih. Bagaimana kalau niat itu antara yang diucapkan dengan dalam hati ternyata berbeda. Misalnya waktunya zuhur, dalam hati sudah niat zuhur, tapi aku ucap asar misalnya. Kalau ada perbedaan antara lisan dengan hati, maka yang dianggap di dalam hati. Jadi kalau ada perbedaan niat dan itu perbedaannya signifikan, berpengaruh sekali, maka yang dianggap adalah hati. Berarti kalau misal itu waktunya asar, ternyata lisannya asar tapi hatinya zuhur, niatnya kan salah. Diulang karena niat itu pokok, penting. Kesalahan niat fatal. Kalau kesalahan semisal tidak membaca Fatihah bisa menambah rakaat. Yang kalau semisal lali gak mau coba Fatihah, sakit ketika ingatnya sebelum salam, tinggal nambah rakaat lagi saja. Tapi kalau kesalahan dalam niat, baik lupa niat ataupun salah niat, maka dari awal sampai akhir runtuh, harus diulangi. Jadi yang dianggap adalah ketika di dalam hati. Monggo, sing lintu nek, monggo, Bang. Kalau niat itu wudu, niat itu sebelum membasuh muka, itu berarti tidak sah. Iya. Jadi niat apa itu ini belum basuh muka, belum basuh muka. Jadi niat kan lebih dahulu. Berarti enggak sah. Ingkang sampun kula jelasaken nggih. Jadi supados saged pahami iki. Yang diucapkan itu kan bukan niat sesungguhnya. Lisan kita itu bukan niat sesungguhnya ketika diucapkan. Yang benar adalah di dalam hati. Berarti kalau ada niatnya sebelum di dalam hati nih, dan itu sebelum membasuh muka, berarti basuhan yang dibasuh setelah niat itu perlu diulangi lagi. Karena itu sudah dianggap. Jadi karena niki bahasane inda ghusli, dalam bahasa Arab inda itu membersamai, ketika. Bukan tartib urut-urutan, bukan. Kayak tartib kan semisal pertama membasuh muka, kedua membasuh tangan, namanya urutan. Tapi kalau inda niku berbarengan.
Nah, caranya pripun? Berbarengan itu berarti ketika kula panjenengan nempelaken tangannya ke muka plek terus nawaitul husla li rabbil hadasil asghari lillahi ta'ala. Habisnya niat nggak masalah walaupun belum sempurna mukanya. Yang penting pertama saja. Nah, ngoten. Tapi kalau semisal sudah nawaitul husla li rabbil hadasil akbari, dalam niatnya itu sudah asghari sudah diniatkan terus baru panjenengan plek sudah ngucap terus niatnya itu ya didahului itu masalah asli ini. Jadi didahului kan nawaitul husna plek. Nah, jadi niat membasuh mukanya itu nanti yang dianggap adalah setelah niatnya. Jadi sebaliknya tadi, kalau ada membasuh muka belum diniati, sementara di tengah-tengah semua niat, misal baru plek tengah seperti sini, baru niat di tengah-tengahnya, maka yang atas ini perlu diulangi lagi. Ngoten nggih. Namun tingkang itu ibu-ibu menawi kan ibu-ibu saged nggih tulisan nggih barangkali untuk sungkan menawi nggih napa-napa lanjut mawon nggih. Terus watartibu lan runtutan Allah watartibu lan aran tartib aran urutan utawi aran tartib iku Allah yuqaddima yen to ora dinginaken sapa wong dinginaken udwan ing anggota ala udwin ing atase anggota kang liya. Termasuk dari tata caranya berwudu di dalam niat. Jadi masalah niat itu mengurutkan atau mendahulukan yang semestinya didahulukan dan yang mengakhirkan yang semestinya diakhirkan. Dalam arti harus diurut secara sempurna. Jadi di dalam wudu niku perintah wudu niku lha ngeten. Wudu niku bukan ibadah wajib, tetapi ibadah syarat wajib yang banyak. Paham ya? Jangan sampai salah paham nih. Wudu itu kan bukan salah satu rukun Islam adalah wudu. Apa tenan? Tapi wudu niku sebagai syarat dari orang melaksanakan sholat. Karena harus suci dari hadas kecil. Maka tiang niku sakderenge sholat kedah berwudu. Nah, walaupun wudu niki bagian dari perkara yang wajib, bukan yang wajib, rukun yang wajib dalam Islam, tetapi mengerjakan wudu juga harus secara berurutan. Bahkan wudu niku dijelaskan secara detail di dalam Al-Quran. Bukan ibadah wajib, tapi penjelasannya detail. Mulai dari wamsahu bi ru'usikum, mulai dari membasuh muka, membasuh tangan, mengusap rambut, membasuh kaki. Ini dijelaskan rinci di dalam Al-Quran. Padahal yang namanya sholat itu mboten dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran. Mboten nenten. Misal as-sholatu min awali takbir, pimpinan takbir nggak ada. Perintahnya akimi sholat, akimi sholat, akimi sholat. Lakukan sholat, lakukan sholat, lakukan sholat. Bahkan kanjeng Nabi itu ketika menerangkan sholat, niku kok mboten menerangkan, sahabatku, iki lho carane salat takbir kaya ngene, mboten. Namung dawuh ngeten, shollu kama ra'aitumuni usolli, kanjeng Nabi dawuh. Salatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku salat. Tuh, makanya dalam babakan salat niku macam-macam. Salat niku takbire enten sing ngeten, enten sing ngeten. Dan syarah Muslim niku wonten 7, ada yang mengatakan 9 cara orang bertakbir. Makanya nek ana wong nyalahno salah takbir aja ngono. Iki mobile kurang atur. Wonten 7 kata. Nggih. Cuman sing luwih utama wonten. Terus ketika orang sholat ana sing sidakep ngeten, enten sing mboten. Jenengan nek natos teng Mekah Madinah ya. Tak nringani. Kok sholatnya kok gak sidakep ngeten. Bilang ya nopo. Ya memang caranya ada seperti itu. Khilaf ulama. Makanya kanjeng Nabi dawuh namung shollu kama ra'aitumuni usolli. Konton tok suruh melihat sahabat itu. Makanya hadis sholat niku menjelaskan karena Nabi ketika takbir seperti ini.
sahabat yang lain melihat Nabi seperti ini, sahabat Nabi melihat seperti ini, berbeda-beda. Beda kalau wudhu ini hampir semuanya sama, hampir bukan 100% ya, tapi hampir. Makanya di dalam wudhu itu nanti ada akibat dan sebabnya. Ngapunten, kita sudah mengenal ya, mungkin panjenengan juga sudah paham. Ada orang itu ketika bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan batal. Ada yang bukan mahram ya, bukan kakak, bukan adik, bukan ayah, bukan ibu ya, bukan paman asli, bukan bibi asli. Ada yang batal, ada yang gak batal. Itu kedua-duanya betul. Si ngomong no batal Imam Syafi'i kerana nopo niku Al-Qur'annya jelas aula mastumun nisa. Sing sapa wonge kok demo-demoan lanang wedok yang bukan mahram, termasuk suami istri. Loh, suami istri kan bukan hanya mahram. Wong didelok duwe gak apa-apa. Iku lek bab urusan aja, ya. Tapi nek urusan masalah salat, masalah wudu, beda. Jadi kalau semisal menurut mazhab Syafi'i bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan batal. Napa panduan di aula mastumun nisa? Ketika kamu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Jadi mazhab yang lainnya, mazhab Maliki, mazhab sini tuh gak batal. Opo sama ayat Al-Qur'annya aula mastumun nisa. Loh, napa? Aula mastum iku gak ndemo artine, tapi dikumpuli. Jadi wong wedok karo bojo nek dikumpuli tok iku batal. Bukan terima batal nek kumpulan ya. Adus barang nek terima wudu. Lah, ngoten niku. Artine pun napa? Nah, paling perbedaannya itu hanya segitu saja, gak banyak. Makanya nek nanti enten penjelasan tentang masalah membatalkan wudu niku nggih nek lintas mazhab nggih kata. Nah, cuma kan kalau jelaskan sesuai dengan kitabnya nggih, karena kitab ini Safinatun Najah, kitab mazhab Syafi'i, kalau jelaskan ya penjelasan urut tentang masalah wudu niku harus ngoten niku. Jadi hampir semua mazhab itu sami. Nek wudu caranya sama, hampir tidak nopo 1%. Perbedaannya itu namun 2. Makanya 2 ini penting. Bagi kula panjenengan yang mungkin meyakini antara batal dan tidak. Karena 2 ini penting. Pertama apa? Yang meyakini tidak batal bersentuhan kulit laki-laki, niku harus paham tata carane wudu yang diterangkan oleh mazhab masing-masing. Sing boten batal niku carane wudu niku perbedaannya hanya ada 2. Pertama, ketika membasuh niku agak ditekan. Bahasa Arab dalku. Jadi sing menganggap bahwa enggak batal niku mesti nek takalane wudu niku mboten angsal hanya digrojok tok. Tapi ketika menerima air ditumpahkan di muka, ini harus digosokkan kalau. Iku mangke akibatnya boten batal antara kulit laki-laki perempuan ketika bersentuhan. Baik membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki. Pertama nih. Yang kedua, ketika mengusap sebagian rambut itu yang diusap minimal separuh atau 2/3 lebih baik. Jadi ketika nyuwun sewu itu lepas nih. Nah, ketika dibasuh itu lebih banyak yang dibasuh. Nah, kalau sudah seperti itu berarti sudah sesuai dengan carane mazhab sing boten batal ketika bersentuhan kulit laki-laki perempuan. Nah, ono dene sing ngomongno batal niku ketika mengusap sebagian rambut niku namung semisal wil-wil niku sah. Karena nopo pengertiannya niku boleh mengusap sebagian rambut walaupun sedikit. Atau semisal ketika wudu di bak ngoten atau di jedingan besar hanya dimasukkan ngoten tok, yang penting sudah mulai batasnya sudah cukup. Atau semisal di obak-obak tok pas tengkran ngoten sudah cukup. Nah, sing prakteknya ngeten niki ketika bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan bersentuhan kulit laki-laki perempuan yang bukan mahram ya. Tapi kalau yang mahram kakak, adik, anak dan orang tua, ponakan dan bibi yang langsung bukan
ponakan boten langsung. Artinya nopo ya langsung betul. Misal ponakan bibi itu berarti orang tuanya itu kakak atau adiknya orang tuanya yang anak. Oh, niku nggih. Terus urut-urutane wudu niku panjang. Kedah urut mulai dari muka, kedua tangan, mengusap rambut, kedua kaki. Sisane niku sunnah. Terus kados mengusap kedua telinga niki sunnah. Atau saderenge wudu istinsak niku sing nyusup baru manir niku sunnah. Maos bismillah sunnah. Niku hukume sunnah. Sing wajib niku wae. Karena niku cetha-cetha welo-welo wonten teng Al-Qur'an. Basuhan mulai membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian rambut, membasuh kedua kaki. Oh, iku mawon ingkang kula terangkan riyen. Barangkali ada pertanyaan. Monggo betul napa-napa? Nggih, betul napa-napa. Kula malah seneng. Nggih. Masalah bab air. Air. Wudu itu masa kecil saya itu kan wudu di sungai. Padahal di situ kan banyak kotoran macam-macam sungai. Ini karena air mengalir itu yang itu sah. Bagaimana untuk untuk keabsahan nggih, betul napa-napa. Macam-macamnya airnya kan banyak. Macam-macam air itu kuatah. Air yang dijadikan buat kita wudu itu banyak. Yang penting syaratnya air itu kalau airnya diam itu minimal 2 kolah. Berapa 2 kolah itu? 50 cm persegi kurang lebihnya. Walaupun ada yang mengatakan lebih besar. Jadi jenengan nek wonten timbo sing timbone alit mboten angsal jebur wudu teng mriku. Jebur niku jebur tangan niku. Kedahe dicidui. Nek keran aman, pun keran niku sudah banyak. Sekarang pertanyaannya bagaimana kalau di kali atau di sungai? Ditinggali. Kalau memang sungainya itu mengalir, walaupun warnanya coklat, kan kecoklatan itu faktornya macam-macam. Ada memang dikarenakan kecoklatannya disebabkan karena terbawanya nopo lemak lempung atau niku, ono kalane macam-macam. Maka kalau seperti itu bukan masalah. Kecuali kalau kelihatan secara jelas kalau itu kotornya dikarenakan kotoran semisal. Kalau hanya mengalir air lempung bukan masalah kan. Lempung niku termasuk suci. Nggih, napa malih ngapunten niki kare mobile. Nggih. Enten saged parkiraken napa? Nggih. Ngapunten nggih. Kalau kula dereng entos parkir. Nggih. Ini parkirnya sebelah beliau sakit toh? Oh, nggih. Kula bingung iki parkirnya tonggo ta parkirnya masjid. Oh, nggih. Balik-balik. Terus nek kalau kita wudu di tempat air yang mengalir, betul napa-napa. Walaupun semisal teng mriku niku enten pembuangan ngapunten limbah semisal. Karena antara limbah, kotoran dengan yang lainnya kan lebih banyak yang sucinya. Artinya itu bukan kelihatan. Kecuali kalau kelihatan itu kotor dan najis atau tergenang. Kalau airnya mengalir bukan masalah. Napa malih jenengan alit jenengan, artinya air itu kan masih banyak yang berlebihan, luwih kurang-kurang ngoten. Jadi beda kalau semisal kita ada selokan kecil yang kadang airnya kecil. Nah, itu kalau memang perubahan air itu disebabkan karena kotoran, karena comberan, mboten angsa. Tapi kalau perubahan air itu karena hanya lempung, karena lemah niku mboten masalah. Ten sabi-sabi, mboten lah kadang kan ngoten ya. Kalenane niku warnane coklat gitu, mboten masalah. Karena itu termasuk air yang suci dan mensucikan. Jadi air niku ada tohir mutohir gitu. Sampun tadi menjelaskan. Nah ini ada nih. Nanti setelah itu nggih. Insyaallah bulan yang akan datang menjelaskan tentang air. Nanti keterangannya. Pun bagi. Sing litu nih, monggo.
Ampun, diterusaken napa pripun? Sampun rin napa? Nggih. Nggih, menapa-napa iki kangge pembukaan nggih. Sepindah malih saderenge kula ngapunten sing kathah mbok menawi keterangan kula boten seenak Pak Lek kula nggih. Nah, kula sih terus terang ngaten nggih masih nem iki kula masih nem umur kula iki sak ngandhape Pak Lek kula tebih ya. Insyaallah teng mriki nggih paling nem iki kula niki. Nah, barangkali bahasane kasar kula nuwun sing kathah niku. Terus yang kedua, kok menawi nanti ada pertanyaan-pertanyaan, monggo nanti bisa disampaikan ke Ketua Takmir. Untuk kalau semisal ibu-ibu niki sungsungkan pertanyaannya nggih ditulis betul tulis. Malah ngeten niki kula langkung remen kalau kula terangaken ada pertanyaan kan jelas ya boten mangga boten nggih. Iki semata-mata kula panjenengan supados napa sing dilampahi niku nggih bener-bener dados amal ingkang sampurna nggih. Ranten sewu-sewu ranten ibadah niku kalau dibarengi dengan ilmu itu jauh lebih utama daripada hanya katanya nggak pernah mendengar atau nggak pernah melihat atau tebak-tebakan saja. Kadang kan ilmu ngoten niku tebak-tebakan no badhe nopo tebak-tebakan ae lah ngoten. Tapi kalau kita sudah pernah mendengar, oh seperti ini terus panjenengan nglampahi niku keutamaannya sungguh lebih besar daripada ibadahnya orang yang tidak punya ilmu. Wong disebutaken niku 2 rakaat wong sing ngerti ilmu, ana wong ngerti ilmu senang salat 2 rakaat niku lebih utama daripada wong sing salatnya sampai 1000 rakaat tapi gak ngerti ilmu nih. Jadi mau klutuk tapi gak ngerti ilmu nih. Nah, itu ganjaran yang luwih akeh wong sing ngerti ilmu nih. Nggih. Alhamdulillah kula panjenengan saged mugi-mugi saged istiqomah kene babagan ibadah kita niki penting nggih kanten hubungan dengan nopo keabsahan salat. Wudu niku ngapunten niki sangat kula niku nek semisal bimbing yang haji umroh ngoten saderenge nerangaken bab haji niku kula kathah riyin bab wudu penting karena ini kok wudu mawon mboten mencukupi niki ya mboten sah nggih nek wudune gak sah ya salate mboten sah soal nggih niki asline butuh praktek napa kula praktekkan sekedap napa pripun mriki kersane panjenengan tambah mantep mriki mohon kula prakakaken ya sekedap nggih 2 menit mawon nggih dados tatkalane wudu ngeten jenengan tatkalane wudu niku melepas perkara-perkara yang ada di dalam tangan termasuk misal cincin jam tangan iya nah, kula biasanya tentang griya kula lepas nompone bajune mriki ngeten. Ibu-ibu ngoten tatkalane ibu-ibu wudu ngapunten buka kerudung kan aurat nggih. Panjenengan nek mriki ibu wudu ibu-ibu tertutup mboten? Tertutup ya. Nah, kan karena biasanya buka kerudung. Jadi tertutup dari kusing sae terus. Nah, maka yang pesantos menawi terbuka aurat. Nah, jadi ketika mau wudu terbuka aurat ngeten nggih. Maka pertama kali kan maos donga bismillahirrahmanirrahim. Terus keran kalau pakai keran langsung dicuci tangannya pertama nih cuci tangan setelah itu sunnah istinsak nyusep hidung air terhadap hidung sambil berkumur 1 cawukan ini untuk 1 kali jadi sebagian dimasukkan ke hidung diserot hidung sedikit aja mau kata-kata malah pilek ini tujuannya pun membersihkan hidung yang bagian luar terus dikumur dibuang lagi 1 lagi dikumur sedikit dimasukkan dibuang lagi terus 3 kali. Sampun ngoten terus baru ngambil air nggih nempelkan ke muka plek. Nah, ngeten nggih nawaitul wudu li rafil hadasil asghari billahi ta'ala. Sampai rata. Sampai rata nggih. Niki hanya basuhan 1 kali yang wajib. Yang wajib 1 kali, sunnah 3 kali. Nggih. Jadi 1 kali itu maksudnya sempurna. Kalau belum sempurna berarti belum 1 kali. Semisal ngapunten baru
ngambil basuhan pertama, baru yang dibasuh sebagian, belum sempurna, berarti 1 kali belum sempurna. Jadi yang maksud 3 kali itu 1 kalinya secara sempurna. Nah, 2 kali, 3 kali. Pun. Jadi niatnya tuh oke, sarangan kali membasuh muka. Setelah itu membasuh kedua tangan. Kedua tangan itu diawali dari dalam Al-Qur'annya, diawali dari siku dulu. Siku ke jari seperti ini. Nah, tapi kalau sebenarnya ada orang berwudu di tempat napa namine joglangan, jeding, seandainya tangan dulu itu tetap sah. Tetap sah, tetap sah. Untuk napa-napa. Tapi memang di dalam Al-Qur'annya itu dari ini dulu terus ke jari. Sama, kalau semisal pengen 3 kali sampai sempurna, jadi batasan ini adalah batasan minimal, syukur di atasnya pergelangan ini sampai selesai. Kalau tetap semisal memakai cincin, nanti cincinnya kalau mau pengen nggak dilepas, itu digoyang-goyang seperti ini. Ibu-ibu ingoten, kalau ada cincin emasnya, semisal atau cincin nopone, ini digoyang-goyang seperti ini. Sama sebelah kiri lah. 3 kalinya, gini 1 kali, 3 kali, 2 kali, 3 kali. Baru berpindah di tangan kiri. 1 kali sempurna, 2 kali, 3 kali. Setelah itu membasuh sebagian rambut. Nah, sebagian rambut niku berarti boleh sedikit, boleh banyak, yang lebih utama banyak. Karena kalau semisal banyak, niku berarti memenuhi syarat-syarat, memenuhi standar ulama yang lain. Seperti apa yang banyak itu? Dengan ambil air, tempelkan di atas, dorong ke belakang, tarik ke depan. Niku cara yang sempurna. Tapi boleh, ini boleh itu berarti bukan berarti kesunahan seperti itu, boleh. Kalau sebenarnya hanya sekitar sedikit seperti ini. Nah, mazhabnya Syafi'i itu sedikit pun sah. Niku membasuh sebagian rambut. Ya. Ibu-ibu juga gitu sama, yang dibasuh rambut yang ada di kepala nih. Rambut di kepala. Wamsahu biru'usikum, rambut yang ada di kepala. Terus kedua telinga itu sunnah. Kedua telinga itu sunnah seperti ini, sunnah niki. Jadi caranya ambil air seperti ini, masukkan jarinya, yang ibu jarinya di atasnya. 3 kali, terus terakhir seperti ini, plek. Terus yang terakhir membasuh kedua kaki. Memang sunnahnya kalau 2 kaki itu dengan disela-selani jari tangan. Jari tangan, kaki kanan dulu, nanti kaki kanan seperti ini, kaki kiri, yang wajib dibasuh dari bawah sini sampai atas ini yang wajib dibasuh. Syukur ke atasnya belum nomor. Disela-selani pakai jari ini, begitu dan seterusnya. Sama yang kaki yang sebelah kiri juga seperti itu. Kalau sudah selesai, bergeser terus doa asyhadu an la ilaha illallah Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Terus memang disunnahkan setelah setelah wudu ada sholat sunnah di syukril wudu. Niatnya usolli sunnatan di syukril wudu'i rakaataini lillahi ta'ala. Kalau panjenengan sholatnya di masjid, dahulukan dulu tahiyatul masjid. Jadi kalau sholatnya di masjid, dahulukan tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid itu adalah sholat pertama kali sebelum sholat yang lain. Kalau sudah didahului sholat sunnah yang lain, gugur ke sunnah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid dulu atau di syukril wudu. Setelahnya syukril wudu. Baru setelahnya itu sholat sunnah. Nek longgar. Mau kadang yo repot nang ngalih nang bubar ya. Pun tetep mawon mugi-mugi barokah, manfaat amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an katsiran wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri fa'idna wa qudhi hawa